Salam Sobat Diari Horor. Sebelumnya kita turut prihatin dengan adanya virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Sudah banyak juga korbannya, tapi semoga semua Sobat Diari Horor baik-baik saja dan dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Semoga cepat berlalu ya. Oke Sobat Diari Horor, dalam video kali ini aku mau ngajak kalian untuk membahas Jenglot dan Batara Karang, di mana boneka mistis ini masih sangat misterius dan sangat populer di dunia supranatural. Tetap bersama nih Mas dalam Diari Horor. Banyak yang bertanya-tanya kalau Jenglot ini sebenarnya boneka dari dunia goib atau makhluk goib atau memang hanya sekedar buatan manusia. Yang pasti banyak masyarakat yang percaya bahwa Jenglot dan Batara Karang ini memiliki kekuatan mistis yang besar, terutama untuk para tokoh supranatural. Seperti yang diketahui, Jenglot memiliki sosok yang lumayan mengerikan dan bisa dibilang bahwa Jenglot ini adalah mini mumi atau mumi kecil. Jenglot memiliki taring, bermata merah, rambut panjang, kuku dan taring yang tajam. Katanya, mata Jenglot harus selalu ditutup karena jika tidak akan berpengaruh buruk pada siapapun yang menatapnya. Contoh kecilnya adalah siapa yang menatap mata Jenglot itu akan mengalami kebutaan, karena mata Jenglot memiliki sinar ultraviolet yang cukup tinggi. Jenglot juga dianggap sebagai vampir lantaran dia selalu meminum darah, entah itu darah hewan maupun darah manusia. Katanya, darah manusia bergolongan O adalah favorit dari Jenglot tersebut. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki Jenglot maka harus rutin memberinya darah sebelum atau bahkan setelah memakai jasa Jenglot tersebut. Jika tidak, si pemilik Jenglot itu bahkan orang-orang yang ada di sekitar si pemilik Jenglot akan mengalami malapetaka. Tapi serem juga ya, harus selalu menyediakan darah untuk diberikan kepada Jenglot itu. Wow. Kita akan beralih ke asal-usul Jenglot. Sebenarnya ada beberapa versi yang mengatakan tentang asal-usul Jenglot ini. Tapi ini Mas akan bahas satu-satu dan kita akan menuju ke versi yang pertama dulu. Dari segi supranatural, asal-usul Jenglot adalah dulunya seorang petapa yang mendalami ilmu keabadian. Jadi ilmu keabadian ini dia nggak bisa mati dan akan tetap hidup selamanya. Tetapi akibat keilmuan keabadian inilah si petapa tersebut tidak bisa meninggal, bahkan bumi pun menolak jasadnya. Bisa disimpulkan bahwa si petapa itu dibilang mati tapi hidup. Jenglot hidup di dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia kematian. Akhirnya tubuh sang petapa tersebut menyusut menjadi kecil, kulit tubuhnya mengering, dan hanya kuku dan rambutnya saja yang bisa tumbuh panjang dengan sendirinya. Jadi sebenarnya Jenglot ini kalau menurut aku adalah suatu hukuman ya. Karena mereka pasti nggak tenang banget meskipun banyak orang yang mengincar si Jenglot karena memiliki kekuatan yang cukup besar. Tapi kasihan juga. Dan memang keilmuan orang-orang zaman dulu itu cukup mengerikan. Bahkan banyak resiko yang mempersulit kematiannya. Ada beberapa daerah yang terdapat Jenglot, salah satunya adalah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Tim forensik RSCM ternyata juga pernah meneliti Jenglot tersebut pada tahun 1997. Setelah dironsen, ternyata Jenglot tidak memiliki tulang, layaknya makhluk hidup pada umumnya. Dr. Jaja Surya Atmaja dari Universitas Indonesia menemukan fakta yang mengejutkan. Beliau menjelaskan bahwa Jenglot memiliki DNA yang sama dengan DNA manusia. Beliau mengatakan itu setelah beliau tes DNA pada kulit lengan Jenglot yang terkelupas. Berarti ini ada sedikit bukti ya bahwa Jenglot ini memang beneran manusia. Namun penelitian terhadap Jenglot ini terhenti karena sang pemilik keberatan pada saat si Jenglot akan dibedah. Karena sang pemilik khawatir akan mendapatkan malapetaka jika hal itu dilakukan. Kalau dari versi lain, Jenglot ini terbuat dari proses mumifikasi dari spesies hewan. Rambutnya dari rambut kuda dan sebagainya. Sementara itu, praktisi medis Malaysia
menyebutkan bahwa jenglot tersebut terbuat dari janin hewan dan sengaja ditanam rambut manusia. Namun jelas sekali kalau jenglot buatan memang tidak memiliki kekuatan mistis tersendiri. Berarti jenglot juga ada yang asli, ada juga yang palsu. Konon, kekuatan gaib yang terdapat pada jenglot ini berasal dari tangan-tangan manusia yang mendalami ilmu hitam, lalu ditanam ke dalam tubuh jenglot tersebut untuk melayani tuannya. Bagaimana menurut kalian? Percaya dengan asal-usul versi pertama atau asal-usul versi kedua? Komen di bawah. Jenglot dan Batara Karang memang hampir sama. Nah, sekarang kita akan beralih membahas ke Batara Karang. Cuman kalau bisa dilihat sih, antara jenglot dan Batara Karang itu menurut aku agak beda ya ukurannya. Kalau Batara Karang sekitar 30 sentian dan kalau jenglot sekitar 12 cm. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa semakin kecil bentuk dari jenglot itu, maka akan semakin kuat juga kekuatannya. Pengertian Batara berasal dari kata Batr yang memiliki arti pelindung. Dalam tradisi Hindu Indonesia, istilah Batara merujuk kepada makhluk supranatural yang memiliki kesaktian untuk melindungi. Konon, jenglot dan Batara Karang adalah dewanya ilmu gaib. Mereka juga memiliki perbedaan fungsi dan kegunaannya. Jenglot lebih mengarah kepada penyerangan, penarikan harta dari dimensi lain atau dimensi gaib, sedangkan Batara Karang berfungsi sebagai pelindung. Ada juga yang menyebutkan fungsi dari pelindung ini bisa kebal senjata, entah itu bacok, peluru, atau sebagainya. Tapi sama aja sih kalau misalnya jatuh ke tangan manusia yang salah. Bisa-bisa kekuatan dari kedua boneka mistis ini disalahgunakan. Oke Sobat Diari Horor, pembahasan ini adalah untuk menambah wawasan kalian dan juga saya pribadi. Karena memang Indonesia ini sangat beragam dari segi keilmuan magisnya dan bahkan masih sangat populer sampai sekarang. Aku tunggu sapa kalian di dalam kolom komentar. Nimas pamit undur diri dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.